Intel akhirnya merilis kartu grafis diskrit pertamanya, yang bernama Intel Arc. Bulan Maret lalu menjadi catatan sejarah yang penting untuk Intel dan industri PC. Akhirnya, Intel keluar dari zona nyamannya dan merilis lini kartu grafis diskrit pertamanya yang bernama Intel Arc. Lewat Intel Arc inilah, Intel akhirnya resmi bersaing dengan pabrikan Nvidia dan AMD yang selama ini telah mendominasi pasar kartu grafis. Intel terlihat lebih fokus dalam mengembangkan chipset GPU terintegrasi Intel Iris. Sebelumnya, Intel memang santai aja dalam merespon persaingan kartu grafis Nvidia GeForce dan AMD Radeon. Memang kami akui Intel Iris Xe lebih sukses di pasaran. GPU ini menjadi primadona, terutama di segmen laptop ringan dan tipis. Lalu, kenapa Intel harus repot-repot mengembangkan kartu grafis diskrit pertamanya? Ada banyak argumen nih sobat canggih terkait hal tersebut. Menurut kami, pengembangan kartu grafis diskrit ini tidak lain dan tidak bukan adalah efek dari pandemi COVID-19. Pandemi ini membawa dampak yang cukup serius bagi seluruh industri termasuk teknologi. Salah satu dampaknya adalah kelangkaan chip. Di industri PC, khususnya kartu grafis, akhirnya terjadi kelangkaan barang di pasaran. Faktanya, kondisi market kartu grafis sebelum dan sesudah pandemi sangat jauh berbeda, terutama dari segi harga dan ketersediaan barang. Karena jumlah barang yang terbatas, akhirnya harga naik secara gila-gilaan. Kelangkaan ini juga dipengaruhi oleh tren kripto yang sedang naik daun beberapa tahun belakangan. Seperti yang kita ketahui, penambangan kripto yang masif membutuhkan kartu grafis yang sangat banyak. Nggak cuma satu, tapi bisa ratusan, bahkan lebih. Nah, inilah alasan Intel kenapa akhirnya merilis kartu grafis diskrit pertamanya. Nah, seperti kartu grafis diskrit dari Nvidia dan AMD, Intel Arc juga akan tersedia dalam dua versi. Satu, versi desktop untuk PC, yang kedua, versi mobile untuk laptop. Debut perdana Intel Arc yang akan lebih dulu rilis adalah versi mobilenya untuk laptop, yaitu Intel Arc A-Series. Performanya menjadi salah satu yang diunggulkan dari produk ini. Klaimnya, performanya lebih kencang dari kartu grafis terintegrasi Intel Iris Xe. Nggak perlu heran, karena umumnya kartu grafis terintegrasi ideal untuk kebutuhan grafis yang nggak terlalu intens. Misalnya, menikmati konten multimedia, streaming video, hingga foto dan video editing yang simple. Sementara, untuk gaming, editing yang lebih kompleks, atau kebutuhan grafis yang lebih intensif, lebih ideal dalam menggunakan kartu grafis diskrit. Nah, untuk menyesuaikan kebutuhan pasar, Intel Arc A-Series ini juga akan hadir dalam 3 varian. Sama seperti prosesor Intel Core, tingkatannya juga akan menggunakan angka 3, 5, dan 7. Arc 3 untuk level pemula, Arc 5 untuk level menengah, dan Arc 7 untuk level yang paling tinggi. Perbedaan masing-masing ada di jumlah core, konsumsi daya, dan performa. Bisa dilihat di tabel berikut ini. Kendati demikian, semua model Intel Arc A-Series menawarkan dukungan DirectX 12 Ultimate, Intel Xe Super Sampling, dan XMX AI Acceleration untuk mendukung konten game dan video dari resolusi HD hingga ke Full HD atau bahkan lebih tinggi. Paling menarik, Intel Arc A-Series juga mendukung teknologi Ray Tracing yang sudah menjadi teknologi standar di GPU Nvidia GeForce RTX dan AMD Radeon 6000 series. Lalu, gimana dengan Intel Arc versi desktop? Nah, versi desktop ini emang masih jadi misteri. Nggak banyak informasi yang terkait dengan produk tersebut. Tapi bocorannya, beberapa waktu lalu sempat beredar ke publik lewat cuplikan video yang sedang mendemonstrasikan software Arc Control oleh Intel. Dari gambar yang banyak beredar, kartu grafis misterius ini berlari di kecepatan 2250 MHz dengan daya 172 Watt. Dari data tersebut, kita bisa memperkirakan performa kartu grafis yang misterius ini.
Performanya lebih kencang dari AMD Radeon RX 6700 XT, tetapi 20% di bawah Nvidia GeForce RTX 3070 Ti. Kartu grafis ini terlihat diperkuat oleh power tensor yang 60% lebih banyak. Sangat berguna untuk mendongkrak konten game dari resolusi Full HD ke resolusi yang lebih tinggi lewat fitur Intel Xe Super Sampling. Sangat menjanjikan, bukan? Tapi, semua data tersebut memang masih belum dapat digunakan untuk memastikan performa yang sesungguhnya. Baru bisa dapat dipastikan saat kartu grafis ini akan resmi dirilis yang diperkirakan akan hadir di pertengahan tahun 2022. Nah, kehadiran kartu grafis diskrit Intel Arc patut kami akui membawa angin segar di industri PC, terutama di pasar kartu grafis. Setidaknya, konsumen memiliki opsi kartu grafis diskrit selain Nvidia dan AMD. Apakah Intel Arc mampu bersaing dengan Nvidia dan AMD? Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya!